Hai semuanya, pernah kepikiran buka usaha kecil-kecilan nggak sih? Contohnya kayak usaha warung kopi kecil. Tapi bingung nggak sih berapa banyak kopi yang harus terjual dalam kurun waktu 1 bulan biar nggak rugi dan gimana cara ngatur bahan-bahan terbatasnya supaya untungnya lebih maksimal? Jadi, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kenalin aku Irene Natalia Bersinuraya dengan NPM 2311011108 bakal ngasih tips cara menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan metode kuantitatif bisnis yaitu BEP dan Linear Programming sebagai tugas untuk ujian tengah semester dalam mata kuliah Manajemen Kuantitatif Bisnis. Jadi teman-teman kita bakal bahas 2 masalah nih di sini. Yang pertama kita akan membahas tentang berapa minimal kopi yang harus dijual pada kurun waktu 1 bulan untuk menentukan bahwa kita rugi, untung maupun balik modal. Nah yang kedua kita akan mengetahui jika bahan baku kita terbatas, kita harus memaksimalkan nih gimana biar pendapatan kita tuh makin gede atau yang paling besar. Nah, cara mengetahuinya itu melalui metode linear programming yang bakal kita bahas selanjutnya. Nah, teman-teman langsung aja kita bahas yang pertama, break even point untuk menentukan minimal penjualan yang harus dilakukan oleh warung kopi kecil ini untuk memperoleh keuntungan. Nah, teman-teman, dalam pengerjaan break even point ini kita udah mengetahui di mana biaya tetapnya itu sebesar 3 juta rupiah, harga jualnya 15.000 rupiah, dan juga biaya variabel per 1 cup kopi itu adalah 6.000 rupiah. Di mana break even point ini memiliki rumus biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel. Nah, yang pertama yaitu 3 juta rupiah dibagi 15.000 dikurang 6.000 sama dengan 3 juta rupiah dibagi 9.000 yang dimana hasilnya adalah 334. Nah 334 ini apa sih teman-teman? Nah jadi kalau kita ingin mendapatkan untung dalam penjualan kopi kecil ini, kita harus menjual lebih dari 334 cup kopi per bulan. Nah, jikalau kita kurang dari 334 cup kopi per bulan, maka bisa dikatakan rugi. Nah, jika lebih dari 334 cup kopi per bulan, maka bisa dikatakan untung. Begitulah teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita menentukan break even point-nya, sekarang kita masuk ke linear programming-nya. Nah, untuk contohnya itu, linear programming yang saya angkat itu ada kopi susu dan es coklat, di mana kopi susu itu memperoleh 6.000 keuntungan itu per cup 6.000 rupiah, sedangkan es coklat adalah 5.000 per cup, di mana variabel keputusannya adalah X sama dengan jumlah kopi susu dan Y sama dengan jumlah es coklat. Nah, keterbatasan yang kita punya di sini adalah susu yang kita punya cuma 10 liter, sedangkan coklat yang kita punya adalah 8 liter. Yang dimana satu kopi susu itu butuh 0,2 liter susu, sedangkan satu es coklat itu butuh 0,4 liter coklat. Nah, dimana keuntungan maksimal adalah Z sama dengan 6.000 X ditambah 5.000 Y. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke kendala di mana 0,2x tidak lebih kecil sama dengan 10 atau x dikatakan tidak lebih kecil dari 50, dan kemudian 0,4y tidak lebih kecil dari 8 atau di mana y itu sama dengan tidak lebih kecil dari 20, di mana x tidak lebih besar dari 0 dan y tidak lebih besar dari 0. Nah, kemudian kita langsung masuk ke titik mode grafisnya di mana X sama dengan 0, Y sama dengan 20, di mana keuntungan itu adalah 100.000. Dan kemudian X sama dengan 50 dan Y sama dengan 0, di mana keuntungan itu adalah 300.000 rupiah. Kemudian yang terakhir, jika keduanya dibagi-bagi 2 dan diakumulasikan, X sama dengan 25 dan Y sama dengan 10, hasilnya itu hanya 200.000 rupiah. Dimana di sini kita bisa simpulkan guys, kalau misalnya kita memproduksi es coklat, itu tidak akan memperoleh keuntungan yang lebih maksimal atau yang paling maksimal, dan dimana keputusan yang dapat diambil itu adalah kita hanya perlu memproduksi kopi susu dan bakal meningkatkan pendapatan yang paling besar, dimana pendapatan paling besar yang didapat itulah 300.000 dibanding kalau kita lebih mengutamakan es coklat atau membuatnya itu seperti es coklat 50% dan juga kopi susu 50%, yang hanya mendapatkan 200.000 rupiah keuntungan.
Nah, teman-teman, berikut tadi adalah pembahasan tentang metode kuantitatif bisnis di mana yang kita gunakan adalah break even point dan juga linear programming pada usaha kopi kecil. Nah, sebenarnya metode kuantitatif bisnis ini sangat membantu loh bagi kita yang sebenarnya ingin buka usaha dimulai dari kecil-kecilan, dan ini sangat memudahkan kita, dan jadinya kita tuh tidak memakai cuman seperti logika nanti juga untung nanti seperti ini. Nah, kalau kita melakukan perhitungan seperti ini, maka untung kita itu bakal lebih bisa diprediksi, dan kita juga bakal bisa menghindari resiko kebangkrutan atau kerugian. Nah, teman-teman, menarik sekali ya metode kuantitatif bisnis. Jadi terima kasih ya teman-teman semuanya yang udah mendengarkan. Berikut penjelasan saya tadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.